Nah, di sini memang ada berita yang benar-benar sangat mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu, di situ bahkan Kaisang kalau tidak salah dari banner-banner yang beredar di media sosial, di situ bahkan Kaisang menjadi cawagup dari keponakan Pak Prabowo Subianto. Nah, akhirnya dari pemberitaan yaitu Pak Prabowo setidaknya tidak merestui lah yaitu keponakannya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, artinya harapan Kaisang menjadi cawagup di situ sirna dan juga batal. Tetapi di sini ada hal yang cukup mengejutkan sekali. Di sini PKS ditawari posisi cawagup Jakarta oleh koalisi Pak Prabowo Gibran. Nah, bayangkan di sini cawagup loh, calon gubernur DKI Jakarta. Ternyata malah menawari PKS daripada Kaisang. Di sini sungguh mengejutkan sekali. Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di situ Kaisang bahkan dari pemberitaan yang beredar di situ Kaisang mau diwacanakan untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024. Kalau memang tawaran ini benar-benar ditawarkan ke PKS di sini, fix lah di sini Presiden Joko Widodo benar-benar kecolongan ya di sini, yaitu di belakang ternyata ya ada deal-dealan semacam ini. Kalau memang benar-benar berita ini beneran ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Giz Khalifah, dapat cawagup, ongkos pilpres diganti, dapat menteri, syarat utama tak boleh dukung Anies, cawe-cawe jilid 2, tergantung PKS apakah mereka akan jualan atau mereka konsisten. PKS ditawari posisi cawagup Jakarta oleh koalisi Prabowo Gibran. Di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira seperti apa ya beritanya di sini. Nah, di sini dari inews.id, Ahmad Saiku sebut Parpol Kim tawarkan kader PKS jadi cawagup Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Nah, di sini sangat mengejutkan sekali ya, yaitu ya malah menawarkan cawagup ke PKS bukan ke Kaisang ya, padahal Kaisang di situ yang direncanakan akan maju pada Pilgub DKI Jakarta. Apakah di situ ada skenario lagi yaitu Kaisang akan dicalonkan di Jawa Tengah dan lain sebagainya? Nah, di situ juga bikin penasaran ya. Nah, di sini yaitu Presiden PKS Ahmad Saiku mengaku telah mendapatkan tawaran kadernya menjadi calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Tawaran tersebut dari Parpol Koalisi Indonesia Maju. Namun Saiku mengatakan PKS sedang mengkaji dan menganalisa tawaran tersebut. Makanya sedang kita coba analisis, kita kaji mana kira-kira yang nanti paling masuk maslahat, ucap Saiku saat ditemui di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada 18 Juni. Saiku menegaskan PKS belum masuk ke KIM, PKS juga belum mendapat tawaran untuk bergabung ke KIM. Nah, apakah di sini juga ya hanya gimmick-gimmick politik ya, testing on the water, tes ombak dan lain sebagainya? Karena memang sungguh sangat tidak masuk akal sekali ya. Ya, tetapi kalau kita berkaca pada Pilpres 2024 yang lalu, semua yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Nah, dari sini yaitu sekedar informasi, Partai Gerindra dan PAN yang merupakan anggota KIM telah memberi sinyal mengusung RK maju di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sedangkan Golkar mendorong RK maju di Pilgub Jawa Barat. Kita memang lebih cenderung mendorong Ridwan Kamil, itu kita calonkan di Jawa Barat, ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada 5 Agustus mendatang. Nah, jadi di sini memang ya pasti mendekati Pilkada serentak 2024 pasti akan ada manuver-manuver yang terjadi ya. Pasti juga akan ada pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi. Di sini menurut saya sungguh sangat mengejutkan sekali ya, di mana Kaisang ya santer terdengar akan dicalonkan menjadi cawagup DKI Jakarta dan bahkan juga akan disandingkan dengan Anies Baswedan dan bahkan juga Ridwan Kamil. Kalau kita lihat dari sini kayaknya sih fix ya, itu Kaisang jelas tidak dilirik lah oleh koalisi pendukung Pak Prabowo di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari iNews, Ahmad Saiku sebut Parpol KIM tawarkan kader PKS di cawagup. Wah, di sini dari Robi, PKS sudah terlalu sering mengalah, saatnya kadernya yang maju. Di sini dari Haryo, wakil dari PKS Mas Anies mau nggak? Jangan yang dipojokin PKS terus lah, fire lah. Di sini dari Free Palestine, terkadang belum bersikap resmi aja PKS Sejahtera sudah dikreditkan. Pak, bagaimana? Begana beginilah.
kita harusnya loyal kepada nilai-nilai, bukan kepada orang per orang atau partai. Nggak bakal tergiur PKS Sejahtera, Bang Ges Khalifah, tetap konsisten, tetap istiqomah di jalur perjuangan. Di sini dari Peraja, betul-betul Pak Anies manusia termahal di negeri ini sekarang. Ada saja kelakuan mereka menjegal. Nah, di sini berarti Cagup Jakarta ada 3 nih, berarti makanya bikin partai, nggak usah ngarep dicomot partai. Nah, itu bahkan ya setidaknya dari komentar-komentar yang beredar di sini tidak menginginkan PKS untuk masuk di koalisi Indonesia Maju. Bahkan dari komentar-komentar yang beredar di situ ya setidaknya PKS di sini menolaklah tawaran dari KIM di sini dan PKS mendukung Anies Baswedan. Nah, pasti juga akan seru sekali ya di Pilkada DKI Jakarta. Berarti ya kayaknya sih 3 kandidat ya, kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Kayaknya sih Ahok, terus Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Di situ pasti akan seru ya, nama-nama besar di sini menurut saya. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Anies Baswedan. Nah, Anies respon kubu Prabowo tawari PKS Cawagup Jakarta. Nah, di sini Anies Baswedan merespon PKS mendapat tawaran dari kubu Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk posisi calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Anies tak mau ikut dalam pembahasan tersebut. Menurutnya ada yang lebih penting ketimbang membicarakan Cagup dan Cawagup untuk Pilkada DKI Jakarta. Di sini saya rasa kita lebih penting membicarakan tentang kondisi warga Jakarta sekarang dan problem-problem yang harus diselesaikan. Karena itu sejatinya ada Pilkada bukan semata-mata tentang siapa menjadi calon, siapa menjadi wakil partai, apa mencalonkan apa, kata Anies di kawasan Jakarta Selatan. Di sini Anies berpendapat pembahasan yang lebih penting adalah mengenai kebijakan apa yang akan diusung di Pilkada DKI Jakarta. Tentang kebijakan apa yang akan dibawa, kebijakan apa yang akan dilaksanakan. Karena itu ya nanti akan dirasakan masyarakat imbuhnya. Nah, dari sini berarti hampir sama ya apa yang dilakukan Ahok dan juga Anies Baswedan. Menurut saya hampir sama. Pada waktu lalu juga Ahok setidaknya ya menggebrak lah pada channel YouTube-nya. Di situ setidaknya juga ya mengomentari tentang permasalahan di DKI Jakarta dan masyarakat pun bisa ikut, yaitu ambil bagian berinteraksi, yaitu di channel Ahok pada waktu lalu. Dan bahkan juga banyak solusi-solusi yang diberikan Ahok mengatasi permasalahan di DKI Jakarta. Nah, begitu juga dengan Anies Baswedan di sini ya. Bahkan juga tidak tertarik dengan siapa pada Pilkada di DKI Jakarta, entah Cawagup A, entah Cawagup B. Di sini bahkan juga tidak tertarik, dan tertariknya ya setidaknya ingin menuntaskanlah permasalahan di DKI Jakarta. Menurut saya itu sangat keren sekali lah. Dan saya berharap semoga saja pada Pilkada serentak besok berjalan dengan aman, berjalan dengan sesuai rencana, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.